Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, di sini saya Ikram Al-Masobih, NIM 3120032. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu, yakni membuat video mengenai filsafat ilmu dalam perspektif Al-Quran. Oke, yang pertama mengenai apa itu filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua akar kata, yakni yang pertama ada philos dan juga sophia. Philos sendiri memiliki arti cinta dan sophia memiliki arti kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan. Selanjutnya mengenai filsafat sendiri itu bisa diartikan sebagai love of knowledge atau singkatnya cinta terhadap ilmu pengetahuan. Love of knowledge sendiri secara lebih luas bisa diartikan sebagai mencurahkan rasa, cipta, daya, usaha untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat sendiri bisa diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka mencintai sebuah ilmu pengetahuan. Mengenai filsafat sendiri memiliki 3 pilar. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi? Ontologi bisa diartikan sebagai hakikat dari sebuah ilmu, sedangkan epistemologi itu bisa diartikan sebagai metode atau manhaj dari sebuah ilmu. Sedangkan yang terakhir, aksiologi itu bisa diartikan sebagai nilai guna atau manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengenai ilmu. Perlu diketahui bahwa ilmu itu sendiri sejatinya bersumber dari Allah. Source of knowledge hakikatnya adalah Allah sendiri. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 26. Innamal ilmu 'indallah. Sesungguhnya ilmu itu datangnya hanya dari Allah. Jadi mengenai ilmu itu sendiri sebetulnya adalah berasal dari Allah. Mengenai bagian ilmu itu sendiri bisa dilihat di gambar di samping, yakni ada ilmu. Kemudian orang yang mengetahui ilmu atau memiliki ilmu hanya dalam lingkup 1 atau 2 bidang ilmu itu bisa dikatakan sebagai alim, orang yang mengetahui atau menguasai ilmu, tapi hanya sedikit. Jamaknya adalah ulama. Kemudian yang memiliki ilmu atau menguasai ilmu dalam arti semuanya itu bisa diartikan sebagai alim atau Allah, sebagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan innaka antal alimul hakim. Kemudian mengenai ilmu berasal dari Allah sendiri itu juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kedua ayat 32. Ketika malaikat ditanya mengenai ilmu, itu termaktub dalam surat tersebut, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi berkata, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa, kecuali ma'alam tanah, apa yang sudah engkau ajarkan. Ini menunjukkan bahwa malaikat sendiri itu bersikap tawadu atau merasa tidak mengetahui kecuali hanya Allah yang mengajarkan. Sebagaimana Allah adalah innaka antal alimul hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya mengenai ilmu sendiri itu ada 3, yakni ada yang pertama scientific knowledge, yang kedua ada philosophical knowledge, dan yang terakhir ada metaphysical knowledge. Lah, 3 ilmu tersebut dalam rangka mendapatkannya itu juga membutuhkan 3 elemen, yakni ada indera, akal, dan juga hati. Mengenai scientific knowledge,
itu bisa dijangkau dengan menggunakan indera. Contoh keilmuannya seperti IPA, IPS. Kemudian mengenai ada philosophical knowledge, itu yang bisa dijangkau dengan menggunakan akal, seperti pada ilmu matematika. Kemudian yang terakhir, itu yang paling tinggi adalah mengenai metaphysical knowledge. Itu tidak bisa dijangkau dengan menggunakan akal dan juga indera. Itu hanya bisa dijangkau dengan menggunakan hati. Sedangkan dalam usaha memperoleh ilmu itu sendiri, itu ada dua cara, yakni ada yang namanya ilmu huduri dan juga ilmu husuli. Ilmu huduri itu ialah ilmu yang didapat secara eksklusif langsung, atau nama lainnya bisa disebut sebagai ilmu laduni. Sedangkan ilmu husuli itu kita membutuhkan usaha untuk mendapatkan sebuah ilmu tersebut. Kemudian balik lagi mengenai metaphysical knowledge atau ilmu yang hanya bisa didapat dengan menggunakan hati, itu juga terdapat sebuah tata cara khusus, yakni dengan cara membersihkan hati dari segala yang mengotori hati. Jadi tidak akan bisa ilmu tersebut dijangkau jika hati kita masih dalam hati yang kotor. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.